Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Juru Bicara. Dalam rangka menarik minat para investor, pemerintah membagikan beragam insentif bagi mereka yang menanamkan modalnya untuk ibu kota negara Nusantara. Seperti apa insentif yang akan didapatkan oleh para investor? Kami masih bergabung bersama dengan Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Seperti apa Pak insentif yang akan didapatkan oleh para investor jika mereka menanamkan modalnya kepada pembangunan ibu kota negara, Pak? Iya, jadi otorita IKN, kemudian bersama Kementerian Investasi, kemudian juga dengan Kementerian Keuangan ini sedang termasuk Bappenas sedang menyusun rancangan peraturan pemerintah ya, terkait insentif bagi para investor yang akan menanamkan investasinya di IKN. Nah, ada beberapa insentif fiskal dan non fiskal yang sudah dirancang secara bersama-sama oleh kementerian dan lembaga yang tadi saya sebutkan untuk membuat investor tertarik menanamkan investasinya di IKN. Kemudian juga IKN ini akan memiliki badan usaha milik negara atau kurang lebih sama seperti BUMN, tetapi namanya nanti Badan Usaha Milik Otorita yang nantinya akan menangani aspek-aspek pengusahaan di IKN. Nah, Badan Usaha Milik Otorita ini akan berpartner dalam melakukan deal-deal ya atau kesepakatan-kesepakatan strukturisasi ataupun financial engineering bersama pelaku investasi atau investor dan pelaku usaha lainnya begitu. Nah, beberapa insentif yang diberikan kepada investor ya antara lain hak guna bangunan itu di IKN bisa selama 80 tahun dan diperpanjang hingga 160 tahun dan ini tak menyalahi aturan ya tidak menyalahi aturan. Aturan memungkinkan untuk perpanjangan HGB selama 160 tahun. Nah, pemberian izin HGB hingga 80 tahun dan dapat diberikan siklus ataupun periode kedua selama 80 tahun berikutnya ini sesuai dengan Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA tahun 1960. Tidak menyalahi Undang-Undang Pokok Agraria karena diberikan secara bertahap. Ya, regulasi dalam Undang-Undang Pokok Agraria tahun 1960 menyebutkan pemberian HGB hanya boleh sampai 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun. Nah, tetapi pemerintah memberikan izin HGB bagi investor di IKN selama 80 tahun dengan pemberian izin pertama 30 tahun, perpanjangan 20 tahun, dan pembaruan 30 tahun. Nah, jadi masih sesuai dengan aturan. Nah, jika pemberian HGB ini dipergunakan dan membawa manfaat besar bagi masyarakat luas, tentu pemerintah bisa mempertimbangkan memberikan izin untuk siklus yang kedua hingga 80 tahun berikutnya dengan skema yang sama ya. Dengan skema yang sama 30 tahun, kemudian 20 tahun, dan 30 tahun. Nah, jadi itu yang sudah dirancang dan tidak melanggar undang-undang pokok agraria begitu. Baik, salah satu Juga ada insentif yang insentif lain ya, misalnya pajak, baik. ya, itu akan diatur nanti di dalam peraturan pemerintah yang sedang dirancang. Baik, salah satu insentif bagi investor ini perlu digarisbawahi ya Pak Dirjen bahwa pemberian izin hak guna bangunan bagi investor di Ibu Kota Nusantara selama 80 tahun ini dapat diperpanjang hingga 160 tahun dan tidak menyalahi aturan karena diberikan secara bertahap, yakni dengan skema pemberian izin pertama 30 tahun, perpanjangan 20 tahun dan akan dilakukan pembaharuan selama 30 tahun. Begitu ya Pak Betul, Dirjen ya? betul sekali ya. Ya, kemudian untuk progres pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara hingga saat ini seperti apa Pak Dirjen? Ya, kalau kita lihat ya progresnya ini sudah dibangun sejumlah infrastruktur, misalnya bendungan, pengembangan lahan, akses jalan, ya karena harus dibuat toh akses jalan bagi kendaraan yang akan mengangkut ya bahan-bahan material untuk pembangunan infrastruktur begitu. Kemudian ada land development ya atau pengembangan lahan untuk kantor-kantor kementerian
gedung wakil presiden, ya kantor presiden, kemudian lembaga-lembaga tinggi negara ini land development-nya sudah mengalami kemajuan. Kemudian nanti secara keseluruhan bisa kita lihat pada Januari mendatang ya. Nanti ya Januari bukan cuma gedung barangkali yang sudah mulai dibangun, tetapi juga sektor swasta ya yang dibangun atau diadakan oleh investor ini juga sudah mulai dilakukan ya pembangunannya begitu. Kemudian juga pelabuhan ini akan dikembangkan untuk transportasi publik. Nah, bahkan Presiden ya berkeyakinan bahwa pada 17 Agustus tahun depan, upacara 17 Agustus sudah bisa dilakukan di ibu kota negara Nusantara, ibu kota Nusantara itu sudah bisa dilakukan di sana. Artinya kan progresnya ya tadi seperti yang disampaikan gerak cepat begitu. Baik, dengan demikian progres infrastruktur ini tengah dibangun dan terus dilakukan dan semoga cita-cita untuk merayakan HUT Republik Indonesia di IKN pada 2024 dapat terkabul begitu ya Pak Dirjen ya. Iya. Baik, terima kasih banyak Pak Dirjen telah bergabung bersama kami dalam hari ini dengan tema IKN Sejarah Baru Peradaban Baru. Terima kasih banyak Pak Dirjen. Terima kasih Bilqis, selamat malam. Baik, Pak. Selamat malam. Ya, pemirsa, itulah dialog kami bersama dengan Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Juru bicara akan kembali pada minggu depan. Selamat malam dan sampai jumpa.